Aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah, aku cuma minta kesabaran dan kekuatan buat ngadepin keluargaku. Aku mohon untuk ridhoi mereka berdua, untuk ya terutama orang tua dan juga keluarga yang lain, untuk bisa memeluk Islam sebelum akhir hayatnya mereka. Itu sih yang aku selalu sempatkan mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarius Arya Budi Pradana, panggilannya Arya. Untuk aktivitas saya sekarang sebagai karyawan swasta di Surabaya, dan aktivitas saya di Better Youth sebagai trainer di program Archery for Youth dan mengikuti program pembinaan mu'alaf di Better Youth. Mas Arya sudah mualaf sejak kapan? Saya mu'alaf sekitar 2021 September kalau nggak salah. Kalau orang tua itu aktif di gereja sebagai ini ya pengurus lah istilahnya. Cuma bukan pengurus inti. Itu mulai dari ayah sama ibu itu aktif di gereja, aktif kalau di Nasrani Katolik itu ada sebutan lingkungan. Nah, itu beliau juga mengurus lingkungan itu tadi. Dan kalau ke aktivitas keagamaan saya dahulu ya biasa sih, cuma pergi ke gereja setiap hari Minggu, sepekan sekali. Saya dulu sekolahnya di sekolah swasta Katolik. Dari TK sampai kuliah bahkan. Sampai kuliah. Jadi memang Mas Arya dibesarkan di lingkungan yang beragama Katolik ya? Dari Ya, segi pendidikan maksudnya? Ya memang diarahkan ke sana. Gitu. Mungkin bisa dibilang bukan itu ya. Tapi lebih maksudnya menjaga biar anaknya tetap berada di lingkungan Nasrani itu tadi. Ya dulu pernah disuruh ikut kayaknya aktif di gereja, cuma nggak tertarik. Tapi udah pernah nyoba berarti? Nggak, belum. Belum pernah nyoba. Belum, itu. Sama dulu itu ada namanya sekolah minggu, cuma cuma datang sekali. Kalau ngomong ketertarikan agama itu sebenarnya mulai zaman kuliah sebenarnya. Jadi dulu sih bahkan waktu SMA ngaku ateis. Berarti sempat nggak percaya Tuhan? Nggak percaya Tuhan. Baru nyari istilahnya ya diskusi sama teman-teman tentang filsafat apa segala macam. Banyak kan di waktu kuliah. Baru kemudian menjelang akhir kuliah baru tertarik mempelajari agama Islam. Meskipun masih secara mandiri atau otodidak, dalam artian nyari jurnal, belum yang nyari guru apa segala macam. Baru karena itu bawa di skripsi. Kalau tertariknya untuk Islam itu kan tadi kan yang aku bilang itu waktu skripsi akhir-akhir. Jadi di waktu kuliah itu saya sendiri senang baca-baca buku. Nah, semakin ke belakang itu semakin tertarik lah dengan filsafat yang itu mempertanyakan Tuhan. Maksudnya tentang eksistensi apa segala macam. Sampai satu ketika ya biasalah namanya anak-anak kuliah itu kan nongkrong malam-malam sampai satu waktu itu kita ngobrol tentang konsep ketuhanan. Dan ya singkat cerita lah di tongkrongan itu kita itu sampai cetus bahwa ternyata memang kita ini nggak bisa menalar Tuhan. Kita mau menalar Tuhan itu malah bikin kepala kita berat, gendeng lah istilahnya. Karena istilahnya ada sesuatu kekuatan yang kita ini nggak bisa menalar dengan kemampuannya manusia. Manusia masih terbatas untuk menalar Tuhan. Jadi di waktu itu sampai akhirnya merasa oh ya kayaknya memang Tuhan ini ada gitu. Tapi waktu itu masih ya menganggapnya seperti itu, bahwa dalam tanda kutip Tuhan itu ada. Baru di fase itu kayak ya turn back, mulai percaya Tuhan. Cuma waktu itu masih nyari karena saya sendiri pun merasa nggak ini dengan agama yang saya anut dulu dari waktu kecil. Jadi kayak merasa kayaknya bukan Katolik deh gitu. Sampai akhirnya nyari baca-baca sih, ya baca-baca di jurnal-jurnal kayak apa sih Hindu itu gimana konsep keagamaannya, Buddha itu gimana sih konsep keagamaannya. Sampai satu titik itu aku tuh penasaran karena kenapa sih kok di Islam itu selalu digambarkan dalam tanda kutip hal-hal yang berbau negatif. Jadi ada stereotip yang
buruk lah, maksudnya dalam artian banyak pandangan-pandangan buruk dalam agama Islam. Itu yang menyebabkan aku tuh penasaran, maksudnya kenapa sih kok Islam sampai seperti itu, kenapa kok nggak di agama yang lain itu. Nah, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu. Kenapa kok Islam itu yang paling kental, maksudnya paling kuat lah di istilahnya dijelek-jelekkan gitu. Sampai akhirnya ya meskipun di akhir kuliah sampai aku lulus belum memulai Islam, baru setelah lulusnya. Jadi ini mungkin ya ini skenario-nya Allah ya. Dulu itu saya pengen kuliah desain, cuma qadarullah nggak sampean. Sampai akhirnya orang tua ya ada bimbingan dari orang tua juga. Udah kamu sekolah ini aja, ambil jurusan komunikasi, juga ada desainnya. Nah ya ini mungkin sedikit cerita jurusan ya. Di komunikasi itu kita mempelajari gimana sih kayak penggambaran di media massa terutama. Itu kenapa kok seseorang digambarkan seperti ini, ada kejadian seperti ini digambarkan seperti ini, sehingga terjadi pemaknaan di dalamnya. Jadi sehingga ketika media tersebut disebarkan, akhirnya orang-orang mempunyai pandangan atau persepsi tentang suatu fenomena yang dibahas itu tadi. Mulai tahun yang ini awal mula kenapa aku ngambil deskripsi ya, saya penasaran kenapa kok mulai tahun 2000-an. Itu memang karena kan teknologi komunikasi kan berkembang pesat tahun 2000-an. Itu sempat ada kejadian yang Twin Tower di Amerika yang WTC itu kan kena serangan lah ya. Nah itu aku penasaran, setelah kejadian itu banyak pembahasan mengenai Islam, komunitas muslim yang akhirnya dijelek-jelekkan. Aku ngambil singkatnya, bahkan sampai ada orang yang menganggap atau digambarkan lah orang-orang yang jenggot. Kalau yang laki-laki yang ikhwannya kan pakai isbah cingkrang-cingkrang gitu-gitu kan. Wah ini radikul. Terus yang akhwatnya yang bercadar, wah ini kata melok golongan iki ninja ngono. Ya gitu-gitulah. Itu yang bikin saya penasaran. Maksudnya kenapa sih kok sampai segitunya? Dari beberapa riset yang aku bawa ke skripsi itu akhirnya mulailah saya juga penasaran kayak gimana sih Islam itu. Kenapa sih kok orang-orang yang menganut agama Islam ini sebegitu kuatnya istilahnya membela agamanya mereka sendiri. Sementara yang kalau yang sepengetahuan saya itu agama yang lain itu bahkan cenderung kayak membiarkan gitu loh. Ya mungkin bisa jadi ada yang kayak bikin guyonan, kayak di Nasrani Tuhanmu kok ngono, yang Buddha kok digawe guyonan gini. Gitu. Yang ya mungkin karena faktor guyonan aja sih. Cuma ketika Islam dibuat bercandaan, entah nabinya, entah agamanya, itu langsung emosi. Itu yang bikin saya penasaran, maksudnya ini apa sih mereka kok istilahnya nggak mau sampai agamanya itu jelek-jelekkan. Itu sampai ada pandangan radikal, ada pandangan tentang terorisme segala macam. Itu yang akhirnya saya tertarik dibawa ke skripsi. Judulnya saya itu representasi kontrterorisme dalam iklan Zain Ramadan 2017. Nah itu yang saya temukan itu di global. Jadi di Indonesia itu nggak ada yang membahas atau memproduksi iklan seperti itu. Jadi di iklannya itu tuh karena kan aku komunikasikan, jadi di komunikasi itu kita aku menelitinya secara semiotik. Jadi semiotik itu penggambaran. Itu ada penggambaran kontras di dalam iklannya itu. Itu yang membuat saya penasaran kenapa kok di iklannya ini mereka itu kayak mengupayakan atau berusaha untuk mengkomunikasikan bahwa Islam itu bukannya seperti itu. Islam bukannya yang notabene selalu dilakukan dengan kekerasan. Tapi ya kalau ini di iklannya, konteks iklannya itu tadi kembali bahwa Islam itu sebenarnya agama yang istilahnya dalam tanda kutip lunak, dalam artian bukan yang keras. Keras dibodohkan hanya sampai batas tegas. Jadi ketika ada sesuatu yang menurut di Islam itu buruk, itu dilawan dengan dimulai dengan perkataan, istilahnya mendakwahinya mereka lah, gitu. Bukan yang seperti yang di media-media umumnya gitu. Jadi
iklan itu kenapa saya teliti, ya itu karena itu tadi di satu global di sekitaran tahun 2016-2017 itu salah satu iklan yang saya temukan yang ya Masya Allah sih bagus banget. Kalau titik sih sebenarnya lebih ya aku merasa kayaknya ini sih, sempat itu aku kan karena skripsi tadi ya, dari penelitian itu aku belajar tentang tauhid. Aku tuh baru nggak di saat itu ketika oh ternyata konsep ketuhanannya di Islam itu menggunakan tauhid, dan itu kayaknya yang cocok deh dengan apa yang tak yakini waktu itu. Cuma pada waktu itu memang ada sedikit keraguan kayaknya apa aku pindah agama apa ya apa gitu. Karena ini memang ya guyonan di waktu sidang ya. Jadi waktu itu dosen saya tanya, ya ini kamu kan sudah meneliti Islam, kamu kira-kira mau pindah agama nggak? Waktu itu dosen saya bilang gitu kan, terus saya ya guyonan ya kayaknya iya sih Bu. Gitu. Jadi saya kalau ngomong titik itu jadi kayak merasa nggak bisa deh kayak gini terus. Bahkan waktu itu sempat sih ikut puasa gitu. Ya ikut puasa belum Islam. Ya alhamdulillahnya cuma bolong sehari. Jadi 30 hari itu? Ya bolong sehari. Ya, bolong-bolongan. Ya itu jadi kayak merasain tenang, terus habis itu ngerasain dengerin azan itu menyenangkan gitu. Cuma memang kayaknya belum deh gitu. Karena ada keraguan maksudnya di keluarga. Nah, kalau ngomong titik itu apa ya bukan yang ini banget sih. Kayak waktu itu memang ngerasain kayaknya aku nggak bisa gini terus deh gitu. Momen itu ada sih kayaknya Islam ini menarik gitu. Cuma ya yang kayak gitu-gitu sih. Jadi itu terus sampai akhirnya menguruskan syahadat itu pun juga ada pertanyaan dari beberapa teman yang beberapa teman-teman yang ada di forum itu saat itu. Jadi sebelum saya syahadat ditanyain. Nah, saya kan juga sempat baca bahwa memang Islam itu adalah yang satu-satunya yang diridhoi Allah. Dan jika meninggal dalam keadaan Islam maka akan diposisikan di neraka. Itu yang pertanyaan itu yang dilontarkan sama teman-teman di forum waktu saya syahadat ya. Mas ini kita nggak mendoakan Mas keluar dari tempat ini, tapi Mas belum memeluk Islam, belum syahadat, dan nanti kami hanya takutnya Mas nanti mati dalam keadaan kafir, yang dimana kalau Masnya sendiri tahu kan posisinya akan ada di neraka. Itu yang waktu saya mikir, duh iya bener juga gitu. Sampai akhirnya ya sudah Mas gitu. Sampai akhirnya waktu itu yang ngurusin ya sudah Mas, aku mau syahadat aja sekarang. Santai itu. Ya jadi langsung kayak ngeblank gitu langsung. Yes Mas, sekarang gitu. Tapi nggak dihipnotis kan? Oh enggak. Barang-barang masih aman. Ya kenapa kok aku memutuskan untuk Islam itu karena ada kesamaan yang aku dapati, maksudnya kayak di Nasrani sama Islam sebenarnya sama, karena kan memang yang seperti kita tahu itu kan memang kalau kita ngomong nabinya di zamannya waktu itu agama Nasrani berkembang itu sebenarnya ya Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus sih, cuma bukan nama Yesus tapi nama Isa. Dan memang kan ada kesamaan bahwa nanti Nabi Isa akan datang kedua kalinya, dan itu saat terakhir atau hari-hari kiamat. Ya konsep-konsep itu saya sudah yakin bahwa akan ada hari kiamat, bahkan akan ada hari akhir, bahkan nanti posisian kita di surga atau di neraka itu saya sudah paham sebenarnya secara sadar. Dan saya menyadari betul bahwa ya di Islam yang menawarkan seperti itu. Di Islam yang menawarkan kalau kamu masuk Islam, yang kamu nanti di akhirat nanti ya diposisikan di surga. Ya aku nggak tahu kenapa ya itu sih. Jadi kayaknya sih konsep itu ya masuk juga sih di aku.
yang seperti itu, bukan yang apa yang enggak yang logis juga sih, karena kan itu ya istilahnya ya aku mengimani itu gitu loh, yang akhirnya bikin aku kuat. Oh ya kayaknya aku tak syahadat aja pada waktu itu gitu, setelah yang pertanyaannya itu tadi. Sebenarnya kalau tenang itu waktu ini, jadi waktu syahadat itu kan habis itu langsung sholat zuhur, jadi lebih ngerasanya di situ, oh ternyata kayak gini loh naik sholat gitu. Padahal secara logik ya nggak kepikiran maksudnya apa yang bikin tenang gitu. Iya ya nggak tahu ya, Iya. kayak nggak bisa dijelasin lah. Jadi memang waktu itu ya sempat ini juga sih apa, ya istilahnya nangis lah. Maksudnya apa yang tak dambakan dari dulu ya, akhirnya oh ternyata sekarang kejadian. Ya terharu, ada keraguan, ada kesedihan karena ya itu nanti masih ada orang tua yang belum mengimani Islam. Yang paling berat itu apa ya? Ya mungkin ya soal ibadah ya, sholatnya. Karena yang dari dulu cuma sepekan sekali, kan enak ya. Jadi sehari wajib 5 kali. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya coba istiqomah, dirutinkan, ya akhirnya terbiasa. Ya tentunya perlu dukungan dari lingkungan dan teman-teman yang lain. Itu sih. Jadi semua nggak terasa berat. Jadi sebelum saya Islam tuh, sebelum saya syahadat, sempat saya tuh diskusi sama teman saya ini di salah satu organisasi hijrah, sempat juga ngomong gini, wis apa nanti nek kamu kenapa ini kamu lari ke rumahku aja kok teleponan aku. Di situ tuh aku merasa oh ternyata memang benar ada orang-orang yang peduli dengan teman-teman yang mualaf, karena banyak cerita yang ya sebenarnya kan banyak kejadian buruk, misal ada kekerasan atau apa segala macam yang istilahnya mungkin keluarganya ada yang nggak terima anaknya pindah Islam, ada teman-temannya yang istilahnya keras lah, gitu-gitu sih. Jadi waktu itu aku merasa ternyata memang benar bahwa kalau ada lingkungan yang tepat, lingkungan maksudnya teman-teman yang mendukung, yang apa ya, sememikiran lah, itu jadi lebih aman, lebih tenang. Aku sempat ini, jadi seminggu awal aku sholat di rumah. Sholat di rumah sambil megang buku gitu kan, sambil buku belajar sholat, sampai kejadian lucu itu gini, jadi ketahuan sama ibu. Jadi waktu itu setelah habis syahadat kan pengen belajar ngaji. Waktu itu masih COVID, jadi semuanya online. Jadi ngaji di rumah, ngaji di kamar lah, di kamar. Selesai keluar ditanyai, ini ngopo? Ya baru waktu itu ya drama lah, baru dramanya itu terjadi. Jadi dramanya itu ya saya mungkin emosinya meluap semua ya. Jadi ya sempat sampai ibu saya nangis sampai segala macam, dan itu berujung ini saya didiemin di keluarga selama 4 bulanan. Tapi lebih karena ini sih ibu sih. Tapi alhamdulillahnya waktu malam itu kan setelah kejadian itu siangnya, malam ngobrol sama ayah sama ibu berdua. Ya alhamdulillahnya setelah kejadian itu ayah saya cuma bilang gini, ya udah kalau itu memang pilihanmu, kamu memilih untuk masuk Islam, ya kamu lakukanlah itu. Maksudnya kamu lakuin, jangan sampai itu kamu rasa ya nggak tanggung jawab lah apa yang sama kamu pilih gitu. Kamu sudah milih masuk Islam, ya kamu harus tanggung jawab dengan dirimu. Itu yang misalnya bapak saya yang sampai sekarang nggak pegang. Jadi makanya itu didiemin 4 bulanan lah ya, 4 bulanan. Jadi ya gitu, saya di rumah misal ibu saya habis masak gitu, saya kan punya adik saya yang dipanggil, bukan saya. Jadi langsung nyebut nama gitu. Biasanya Le ayo Le mangan, maksudnya Le ada kita berdua. Tapi waktu itu yang disebut itu namanya adik saya. Namanya adik saya kan Doni. Don, ayo mangan. Ya meskipun saya di satu ruangan gitu, ya saya didiemin. Cuma ya istilah biarin mereka makan, baru saya makan gitu. Treatment ke keluarga itu sebenarnya apa ya? Ya aku kalau di ini mas, latar belakang keluarga itu bukan orang yang love language-nya bukan ngomong, tapi lebih ke sikap. Jadi setelah saya syahadat, setelah sempat saya didiemin itu kan, ya alhamdulillah saya ketemu itu ya lingkungan ada yang positif ya di Better Youth. Jadi sempat apa namanya nyari lagi forum istilahnya kelas mualaf. Nah di situ ada Ustadz saya, Ustadz Habibi. Saya sempat konsultasi setelah kelas. Ustadz saya diginikan di rumah gini.
Dan Ustadz saya cuma bilang waktu itu, Ustadz Habibie cuma bilang ini, Mas kamu itu udah, kamu nggak usah bawain dalil, kamu nggak usah bawain hadis. Yang penting kamu itu bersikaplah kamu sebagai anak. Dulu misal sampean nggak pernah cuci-cuci, nggak pernah bersih-bersih rumah, nggak pernah ngasih hadiah, itu lakuin. Karena dari sikap kita itu yang paling kelihatan sebenarnya, bagaimana kita bersikap di tengah keluarga kita ini segala macam, itu yang paling kelihatan. Ya alhamdulillah setelah kejadian itu, setelah saya ditimin kan, dan saya mencoba ngamalkan apa yang Ustadz saya sampaikan, ya alhamdulillah lambat laun ibu saya mulai ngajak ngobrol. Saya dulu yang ngajai, ya hal-hal sepele sih, kayak misalkan ibu saya nggak masak gitu, saya tanya, nah ini nanti mau makan apa gitu, masak apa enggak, apa beli. Ya ibu saya waktu awal-awal ketus sih, males masak, tak gitu toh, beliau ya wes mau apa gitu, sembarang ya wes tak belikan kan, saya gitu, saya udah selesai udah makan, ya gitu terus habis makan terus mungkin coba cuci piring. Paginya kalau ibu saya masih tidur, saya nyoba untuk cuci piring segala macam, cuci baju, ngasih hadiah, naik pas habis bayaran tak berikan hadiah segala macam. Ya alhamdulillah responnya semakin lama semakin baik gitu, semakin ngajak ngobrol. Jadi saya nggak ngomong apa-apa. Cuma sempat sih saya diskusi berdua sama ibu saya. Ya istilahnya ibu saya wis ngiklasin lah, maksudnya ya udah kejadian mau gimana lagi. Karena ya aku cuma dengerin sih, cuma tak diemin. Cuma itu tadi maksudnya aku berusaha menjalankan bakti sebagai anak itu tadi. Karena ya itu ada yang Ustadz saya sampaikan yang benar, bahwa kalau kita bersikap di keluarga, kita menunjukkan sikap bahwa Islam itu nggak istilah dalam tanda kutip sekeras itu loh gitu. Islam itu sebenarnya ya baik. Jadi mulai dari anak-anaknya itu mulai ada peran di rumah, yang cuci piring segala macam gitu sih. Jadi ya akhirnya mulai menerima. Islam nih kalau masa Ramadan gitu gimana ya? Bangun-bangun sendiri gitu. Iya, bangun-bangun sendiri. Nek misal sempet sahur ya seadanya, makanan di rumah. Nek nggak ada makan ya masak ya paling Indomie gitu. Ya segitu ya. Jadi nek kelewatan sahur ya wes gak sahur. Gitu sih. Terus ya nek pas buka puasa lebih sering nyari ke masjid. Soalnya lengkap. Anak nasi segala macam. Ya waktu hari raya itu ya wis ya bukan biasa, cuma ya sedih gitu kan, kayak teman-teman yang lain itu kan pasti tak tanyai perayaan yang direk, aku mulai kampung neng mbah, apa mulai ke rumah orang tuanya ke kampung gitu ya, sementara saya masih ya di rumah gitu. Jadi yang kayak merasa hari itu yang seharusnya spesial meriah gitu, itu jadi istilahnya menyedihkan lah. Dewe sahur dewe, budal sholat id dewe, berangkat sendiri. Ya akhirnya di dekat rumah ada masjid yang waktu hari raya ya wis. Cuma ya itu sih ada kecemburuan nih, gimana aku merasa pengen rasain lah di hari raya itu ya kelihatan, jadi ada keluarganya yang masih lengkap, masih ada mbah-mbahnya, ada kakek nenek, om tante mungkin, dan keluarga yang lain, ponaan anak-anak kecil gitu. Itu habis sholat id salaman masih bingung, nanti ke rumahnya siapa gitu. Sementara saya balik ke rumah ngelihat orang tua saya masih tidur, ya saya cuma merasa kosong aja sih. Jadi ya beginilah. Ada kecemburuan yang aku ingin merasakan, yang dimana orang-orang ngerayain hari raya dengan keluarganya, sementara aku ya cuma di rumah gitu, bingung mau ngapain, mau main ke rumah temanku pulang kampung, mau nyari ke tempat yang lain, banyak yang tutup, ya paling kemana ya selain tidur. Itu sih. Aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah, aku cuma minta kesabaran dan kekuatan buat ngadepin keluargaku. Aku mohon untuk ridhoi mereka berdua, untuk ya terutama orang tua dan juga keluarga yang lain,
untuk bisa memeluk Islam sebelum akhir hayatnya mereka. Itu sih yang aku selalu sempatkan mendoakan. Jadi ya besar harapan sih bisa anggota keluarga semua itu masuk Islam. Ya doanya sih sing paling tak ini, karena eman-eman maksudnya kan cuma ketemu di dunia tapi nggak ketemu di surga nanti. Kalau sekarang akhir-akhir ini archery, panahan itu setiap Ahad sore, jadi saya selalu menyempatkan karena salah satu olahraga yang juga disukai sama Rasulullah, itu yang saya coba amalkan. Sama ada ya ini kelas Quran for You juga ikut ngaji lagi, ada pembinaan mualaf yang biasanya materi-materi ini sih tentang syahadat, kenapa kok harus Islam gitu sih, yang istilahnya menguatkan lagi. Meskipun ya alhamdulillah saya udah kan 3 tahunan, cuma kadang itu ya perlu dikuatin lagi, perlu ditarik lagi lah istilahnya biar istiqomah. Ya alhamdulillahnya itu lingkungan yang pasti akan ngingetin buat teman-teman, ngajakin ayo ngaji gitu. Sementara dulu saya sempat ngerasain itu ya awal-awal juga ya nggak ada yang ngingetin, akhirnya saya berusaha untuk nyari. Ya alhamdulillahnya ketemunya di Patriot. Pesan-pesan yang pertama pasti sayangi orang tua. Karena orang tua itu kunci surga. Meskipun ya ini juga dari Ustadz Habibie bilang, meskipun orang tuamu masih belum memeluk Islam, itu tetap orang tuamu, karena itu yang jadi pertanggungjawabanmu nanti di akhirat. Entah Allah memberi mereka kesempatan untuk masuk Islam atau enggak, itu haknya Allah. Sampai kita sebagai anak statusnya tetap harus menyayangi tanpa mengurangi satu apapun. Yaitu eman-eman orang tua nih, karena itu kunci surga. Apalagi ya mungkin ada yang sudah meninggal terlebih dahulu, itu ya kalau bisa masih, kalau untuk yang sudah Islam dari lahir kan bisa didoakan. Tapi kalau masih ada orang tua, entah ayah, cuma tinggal ayah atau ibu, dari situ eman-eman, karena itu kunci surganya kita. Sama yang kedua, tetap istiqomah belajar agama. Meskipun mungkin teman-teman sudah Islam dari lahir, sudah tahu aku tahu ngaji, yang itu dihilangkan perspektifnya itu, pemikirannya itu, karena ya kita tetap butuh lingkungan yang baik. Bisa jadi kita yakin, aku sih sok ngaji kok, aku sih sok baca Quran, aku khatam kitab iki. Mana kita masih sendiri, istilahnya kita nggak berada di lingkungan yang baik, ya nauzubillah, kita akhirnya yang akan melenceng sendiri dari agama Islam ini. Gitu sih.